Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Ya. Baik, dalam video kali ini saya akan melakukan sebuah tutorial analisis butir soal menggunakan software Iteman versi 3. Ya. Iteman adalah suatu software yang berfungsi untuk menganalisis tingkat kesukaran, validitas, dan reliabilitas sebuah instrumen. Ya. Sebelumnya tentu saja kita harus mempunyai software Iteman ya. Iteman ini bisa kita dapatkan di internet secara gratis ya dengan cara mendownloadnya, kemudian menginstalnya seperti ini. Ini sudah terinstall. Perlu diketahui ya, untuk Iteman versi 3 hanya bisa dijalankan di Windows 32 bit. Artinya PC yang menggunakan Windows selain 32 bit tidak bisa digunakan ya Iteman ini. Karena PC saya menggunakan Windows 64 bit, maka Iteman ini tidak bisa dijalankan. Coba kita lihat, klik 2 kali. Ya, muncul seperti ini ya. Ini menandakan bahwa Iteman tidak bisa dijalankan. Untuk menyiasatinya ya, kita menggunakan DOSBox DOS emulator. Seperti ini tampilannya. Software ini bisa kita dapatkan pula ya secara gratis di internet dengan cara mendownloadnya ya kemudian menginstalnya. Baik, langsung saja ya. Untuk menganalisis butir soal, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah tentu saja menyiapkan bank datanya ya. Untuk membuat datanya, yaitu harus dalam format TXT ya. Untuk menjalankan Iteman, data yang mau dianalisis harus mempunyai format TXT. Untuk membuatnya yaitu klik kanan, New, klik teks dokumen. Maka akan muncul jendela seperti ini. Untuk data yang akan kita analisis, kebetulan saya sudah menyiapkannya ya, seperti ini. Untuk baris pertama, ya, ini ada 040, menandakan bahwa jumlah soal yang akan dianalisis. Ya. Ini jumlah butir soalnya, ada 40. Nah, misalkan ada 50, ya kita ketik 50. Misal ada 80, kita ketik 80. Ya, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya kita spasi, ya jangan lupa untuk spasi ya, habis jumlah soal kita spasi, kemudian kita ketik O. Ya. O ini adalah omit. Omit ini menandakan untuk jawaban yang kosong. Ya. Kemudian kita spasi lagi, kita ketikkan N. N ini adalah untuk butir soal yang belum dikerjakan. Ya. Kemudian kita spasi lagi, kita ketikkan 03. Nah, 03 ini menandakan bahwa jumlah karakter dari identitas terbanyak ya. Perhatikan. 03 ini adalah ini. Responden atau jumlah karakter. Ini ada 01. Ya, 1 2 spasi kita hitung 3. Ya. Maka jumlah karakternya ada 3. 03. Misalkan ini ada, kita tambahin 0 lagi. Maka jumlah karakternya ada 1, 2, 3, 4. Maka kita ketik 4. Ya. Karena saya menggunakan angka, maka kita ketikkan angka. Ya. Misalkan kita ketik, kita menggunakan nama ya.
kita menggunakan nama Budi Anduk. Ya, kita hitung jumlah karakternya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, spasi kita hitung 10. Berarti 10. Ya. Jadi seperti itu. Nol, 1. Ya. Untuk baris selanjutnya, ini adalah kunci jawaban dari butir soal tersebut. Ya. Soal tersebut ada 40, maka kunci jawabannya juga ada 40. Baris selanjutnya, ini adalah jumlah pilihan jawaban dari butir soal tersebut. Karena ini menggunakan pilihan ganda, ya. Pilihan ganda tersebut dari A sampai D, ya. A, B, C, D ada 4, maka kita ketikkan 4. Di soal 1 ada 4, maka kita ketikkan 4. Misalnya soal nomor 5 ada pilihan gandanya ada sampai E, ya kita ketikkan 5, ya. Jadi seperti itu. Misalkan ini ada 5 semua, ya, untuk jumlah pilihan jawabannya, maka kita ketikkan 5 semuanya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk baris selanjutnya ada Y. Y ini menandakan yes, artinya itu butir soal yang akan kita dianalisis, ya. Jika ada soal yang tidak akan dianalisis, maka kita ketikkan N. N ini menandakan no, ya, artinya tidak dianalisis. Jadi seperti itu, ya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah jawaban dari tiap-tiap responden, ya. Respondennya ada 20, saya ketikkan 20. Dan ini jawaban dari tiap-tiap respondennya. Jadi seperti itu, ya. Sebelum kita menggunakan itemen, sebelumnya kita sebelumnya kita membuat datanya. Nah, dan datanya adalah seperti ini. Contoh datanya adalah seperti ini, ya. Kemudian setelah kita membuatnya, kita save, ya. Baik, langsung saja kita analisis, ya, untuk datanya. Untuk analisis kita klik 2 kali dashboard, maka akan muncul jendela seperti ini. Jendela yang kita gunakan adalah yang ini. Untuk menganalisis atau untuk menggunakan itemen, terlebih dahulu kita melakukan proses mounting. Mounting adalah suatu proses menjalankan sebuah file pada directory sebuah PC, ya, atau laptop kita ke software DOSBox dengan cara ketik mount spasi, karena itemen berada di directory E, ya, ini itemen berada di directory E, maka ini kita ketikkan E, titik 2 spasi E titik 2 garis miring enter, ya. Kemudian kita ketik E titik 2 enter, ya. Kemudian kita ketik dir enter, maka akan muncul seperti ini, ya, sama persis. Maka akan muncul file yang sama persis di PC kita di directory E, ya.
karena kita akan menjalankan itemen, maka kita ketik itemen. Nah, maka akan masuk di pengkodean itemen ya. Untuk menganalisis data tersebut yang sudah kita buat ya, data ini ya. Ini kan ini masukkan nama filenya, nama file yang akan kita analisis. Karena sini kita menggunakan ini ya, namanya data, maka harus tulis sama persis data dengan formatnya lengkap txt, kemudian enter, muncul enter. Outputnya mau kita namain apa ya, ini terserah kita, yang penting nanti formatnya harus txt ya. Outputnya kita namain misalkan hasil .txt ya, seperti ini, enter. Apakah akan dibuatkan skor ya kan, file skornya ya, ya. Kalau ya kita ketikkan ya, kalau no kalau kita ketikkan n ya, y, enter. Terus kita ketikkan nama file dari skor ya tersebut. Contohnya menggunakan nama skor, bebas ya menggunakan nama apa saja ya. Jangan lupa untuk tetap menggunakan format txt, enter. Item analysis is complete ya. Jadi sudah berhasil ya untuk hasil ini. Kita hapus dulu ya yang ini. Ya ini untuk hasil ya ini. Kemudian untuk skor ini. Ini adalah hasil analisis dari butir soal tersebut. Ya. Seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian ini untuk skornya. Ya, seperti ini. Diperhatikan untuk hasil analisis dari butir soal tersebut, ini ada item statistik meliputi yaitu scale number, scale item, prop correct, bezier, kemudian point bezier. Dan selanjutnya ini ada alternatif statistik meliputi alternatif, proportion endorsing, bezier, point bezier, dan key. Ya. Untuk scale number ini adalah nomor urut, nomor aja ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk scale item, ini adalah butir soal yang dianalisis ya. Ini soal nomor 1, maka nomor 1. Jadi kan kita sudah membuat datanya ya. Kita sudah membuat datanya seperti ini. Soal nomor 1 yang dianalisis, ini kan yes, jadi dianalisis. Misalkan ini soal nomor 2 no, maka
di sini tidak dianalisis untuk soal yang nomor 2 ya. Berarti tidak, jumlah soalnya tidak 40 karena yang dianalisis cuma 39 ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk prop correct ini adalah menandakan kesukaran, tingkat kesukaran dari butir soal tersebut. Untuk besar dan poin besar ada ya daya beda atau validitas ya. Nah, ini sama ya. Untuk alternatif statistik ada alternatif, Cross endorsing, besar dan poin besar ya. Untuk alternatif ini adalah pilihan ganda ya, atau pilihan jawabannya, yaitu kan ada A sampai D. Untuk other kan nggak ada. Kemudian proposing endorsing ini adalah pengecoh soal ya. Pengecoh soal ini adalah tingkat keberhasilan setiap pilihan jawaban soal dalam membuat peserta ragu-ragu untuk menentukan pilihan jawaban ya. Jadi keberfungsian pengecoh soal ini memiliki standar 5%. Artinya dari keseluruhan tester ada 5% yang menjawab pilihan jawaban ya. Kemudian besar dan poin besar ini sama ya, ini adalah daya beda ya. Kemudian K adalah ini ada tanda bintang menandakan bahwa ini adalah kunci jawabannya. B ini adalah kunci jawaban dari soal nomor 1 ya. Dengan daya beda sama dengan yang di sini ya. Besar dan poin besarnya 0,497, 0,97 dan 0,324, 0,324. Masing-masing dari pilihan jawaban mempunyai besar dan poin besar masing-masing ya. Jadi seperti itu. Terus untuk menentukan bahwa soal ini valid tidak valid atau tingkat kesukarannya ya dari sulit, mudah, kemudian ideal, itu bisa dilihat ya dari angka yang tertera di sini. Kemudian saya coba membuatnya ya dalam format Excel seperti ini ya. Tingkat kesukaran ya, berdasarkan ya teori menurut Allen dan Yen untuk tingkat kesukaran yaitu seperti ini ya. Untuk soal dengan prop correct di bawah 0,4 berarti sulit ya. Kemudian di bawah 0,7 di atas 0,4 itu ideal. Kemudian di atas 0,7 sampai sama dengan 1 itu mudah ya. Untuk daya beda menurut Abel dan Frisbee itu di bawah 0,3 itu tidak valid. Kemudian di atas 0,3 sampai sama dengan 1 itu valid nilai poin besar atau besarnya ya. Jadi seperti ini. Untuk nilai prop correct tingkat kesukaran ya, ini tingkat kesukaran dari soal nomor 1 yaitu 0,850 masuk di sini.
artinya di atas 0,7. Artinya soal nomor 1 itu tingkat kesukarannya adalah mudah. Ya. Untuk pembacaannya seperti itu. Untuk daya beda ya, ini poin bisa 0,324. Di atas 0,324 ya, ini artinya valid. Ya. Bisa kita buat di Excel ya. Kita tuliskan semuanya ini di sini. Untuk tingkat kesukaran 0,850, 0,750, 0,850. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3 ya. 1, 2, 3, nomor 1 0,850, nomor 2 0,750, nomor 3 0,850. Ya, sampai soal nomor 40. Ya, sampai nomor 40. Ini juga sama soal nomor 40. Ya. Untuk melihatnya kan kita ribet nih. Ini masuk apa, mending kita bikin tabel seperti ini ya, kita tuliskan semua hasilnya untuk prop correct atau tingkat kesukaran, kita tulis semua dari soal nomor 1 sampai nomor 40. Kemudian untuk point Bezier ini adalah daya beda ya, untuk menentukan validitas ya, kita tulis semua hasilnya dari soal nomor 1 0,324 sampai soal nomor 40 ya, kita tulis semua, harus urut ya. Untuk minus juga kita tulis minus ya. Seperti ini. Kemudian untuk keterangannya ya, kita gunakan rumus seperti ini. If dalam kurung, kita buka kurung ini ya, hasil yang akan dianalisis 0,850 ya di D7, kemudian kurang dari 0,4 itu sama dengan sulit ya, jika 0,850 kurang dari 0,7 adalah ideal, dan jika 0,850 kurang dari sama dengan 1 adalah mudah ya, maka akan dihasilkan seperti ini. Kemudian untuk valid, tidak valid, menggunakan sama ya, rumus if juga. Nah, ini untuk 0,324, kalau kita lihat di sini, untuk daya bedanya di atas 0,32 berarti valid. Berarti ini valid ya. Kita gunakan rumus ini. Jika hasil kurang dari 0,3 maka tidak valid. Dan jika hasil kurang dari sama dengan 1 adalah valid, maka karena ini hasilnya 0,324 valid ya. Jadi seperti itu. Untuk minus kita juga tetap tuliskan minus ya, di bawah 1. Perhatikan ini untuk tanda bintangan tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah kunci jawabannya adalah A ya, dari bank data yang butuh soal tersebut ya. Kemudian ini ada tanda tanya, artinya apa sih ya? Check the key, always specify C work better ya. Jadi kunci jawabannya A, tapi kok banyak responden yang menjawab C ya. Kenapa ya? Jadi kenapa kok respondennya ini banyak yang menjawab C? Ada apa dengan
jawaban C ini ya. Apakah tingkat pengecohnya tinggi ya ini ya, di prop endorsing. Untuk pop endorsing ini cara menghitungnya yaitu dengan cara ini ya. Tadi kan 5%. Di bawah 5% berarti untuk pengecahnya rendah ya. Kemudian di atas 5% berarti tinggi. 200. 0,200. Misalnya ini ya, kita ambil sampel yang pop endorsing tingkat pengecoh dari jawabannya itu 0,2 0,200 ini berarti kan 20 per 100 ya. Terus kalau dipersentasikan berarti 20 per 100 kali 100%. Maka hasilnya 20%. Ya, maka tingkat pengecohnya ini tinggi ya, 20%. Jadi seperti itu. Untuk tanda tanya itu mempunyai arti seperti itu. Kunci jawabannya A, tetapi kok banyak responden yang memilih jawaban C. Ya. Selanjutnya ini ada scale statistik ya, scale-nya ya. Ini end of item, jumlah soalnya ada 40. End of examen, jumlah dari responden yaitu 20. Rata-rata menjawab benar 33 ya. Varian standar deviation itu kurtosius. Terus minimum responden menjawab benar. Kemudian ada maksimum yaitu maksimum dari responden menjawab benar 40 dari 40 soal ya. Kemudian median. Nah, ini alpha. Alpha ini adalah tingkat reabilitas dari butir soal tersebut ya. 0,836. Min rata-rata, min item total, min biserial ya 0,592. Untuk menentukan reabilitas ya, indeksnya adalah jika di atas 0,7 berarti soal tersebut adalah reliable. Kemudian jika di bawah 0,7 berarti non reliable ya. Nah, ini berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilainya 0,836 ya, 0,836 alpha 0,836. Berarti soal tersebut reliable. Kemudian jumlah soal yang tidak valid dari butir soal tersebut ada 14. Jumlah butir soal yang perlu direvisi ya, atau yang tidak valid ada 14. Dan soal yang valid ada 26. Ya. Jadi kesimpulannya dari butir soal tersebut adalah valid dan reliabilitas. Reliable. Kemudian untuk pembacaan skor, ini adalah responden 1.
responden 2, responden 3 ya. Sampai responden 20. Misalkan nama ya Budi Anduk, Anto, Andi, Sule, Andre ya. Sampai dan lain-lain ya. Untuk responden 1 jumlah menjawab benar 36. Responden 2 jumlah menjawab benar 34. Responden terakhir jumlah menjawab benar 22 ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian tutorial analisis butir soal yang menggunakan itemen dan cara pembacaan dari hasil analisis tersebut ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.